Assalamualaikum, hai semua, welcome back to the Bubbles Kitchen. Kali ini saya mau bikin roti canai lagi nih moms. Bikin yang lebih gampang, cepat, irit bahan, tapi hasilnya tetap luar biasa. Cuma ngandelin tepung, air, minyak, dan garam, kita bisa bikin makanan yang super lezat, seperti roti canai yang akan kita bikin ini. Lihat deh teksturnya lembut, daging rotinya tipis, berserat, dan berlapis-lapis. Tunggu apa lagi dong, kita cek aja yuk resep dan tutorialnya hanya di channel kesayanganmu. Langkah pertama, siapkan terigu mix pro tinggi dan pro sedang. Masukin bertahap aja ya mom, saya banyakin takaran pro tingginya karena mau bikin yang cepet aja. Gak pakai diistirahatkan berjam-jam, gak pakai rendam-rendam minyak. Tambahkan 1 sendok teh garam halus dan 1 sendok makan gula pasir. Untuk garamnya wajib pakai ya moms, kalau untuk gula pasir optional aja, boleh pakai ataupun enggak. Selanjutnya tuang 235 ml air suhu ruang, tuanginnya sedikit demi sedikit sambil adonannya diaduk ya moms. Jadi dalam pembuatan roti canai kali ini, saya benar-benar pakai cara mudah dengan waktu tersingkat. Gak ada proses mengistirahatkan adonan yang lama berjam-jam, karena kalau pakai terigu pro tinggi itu adonannya lebih kenyal, elastis, jadi lebih mudah waktu digilas dengan rolling pin. Selain prosesnya yang cepat daripada pembuatan roti canai pada umumnya, di sini saya juga pakai bahan-bahan yang ekonomis, tanpa susu, tanpa telur, tanpa margarin. Wah, pokoknya buat yang mau jualan biar ngirit modal dan waktu produksi tapi mau untung banyak, cocok banget deh pakai resep ini. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, lalu uleni hingga semua bahan benar-benar tercampur rata, lebih kenyal, lebih elastis, sehingga nanti akan lebih mudah dipipihkan. Supaya adonannya nggak lengket, bisa lumuri telapak tangan dengan sedikit minyak ya moms. Nah, sekarang adonannya saya lepas di meja kerja ya moms, karena mau dibagi-bagi. Bener kan? Prosesnya nggak lama, baru juga diuleni, sekarang udah dibagi-bagi lagi. Saya bagi-bagi adonannya jadi 8 piece ya mom, supaya nanti lapisannya banyak. Atau kalau kalian mau bikin yang lebih berlapis lagi, boleh ya dibagi 10 atau lebih. Kalau saya cukup bagi 8 aja deh. Nah, setelah dibagi-bagi, lalu sekarang proses rounding. Kenapa ya harus dibulatkan, gak langsung digilas aja? Supaya adonannya padat dan pada waktu dipipihkan bentuknya lebih teratur. Setelah semua dibulatkan, sekarang mau saya gilas dengan rolling pin ya moms. Jadi caranya saya ambil 1 piece lalu dipipihkan kayak gini dan dilebarkan. Kalau udah jadi selebar ini, lalu saya olesi dengan minyak sekitar 1 sendok teh boleh ya, tapi lebih juga boleh ya moms. Olesi merata di seluruh permukaan adonan. Selanjutnya ambil lagi 1 adonan, lalu simpan di atas adonan pertama yang tadi udah dipipihkan dan bilas lagi dengan rolling pin sampai adonan melebar dan menumpuk di atas adonan yang pertama. Kalau udah selebar ini, lalu olesi juga dengan 1 sendok teh minyak atau lebih, lalu ratakan. Sama seperti sebelumnya ya mom, sekarang ambil lagi adonan ketiga dan gilas di atas adonan yang kedua. Gilas sampai adonan menipis dan melebar, lalu olesi juga dengan minyak. Lakukan hal yang sama sampai di potongan adonan ke-8 ya moms. Nah, jadi dengan cara ini mengolah roti canai bisa lebih praktis moms. Semua adonan digilas secara menumpuk, jadi lebih menghemat waktu kan? Oke, setelah semua adonannya dipipihkan dan dilebarkan, sekarang kita belah-belah kayak gini. Kalau mau rata boleh dikasih penggaris ya. Tapi gak perlu juga sih, karena nantinya juga bakalan ditumpuk-tumpuk lagi. Jadi gak perlu terlalu rapi juga ya, kecuali kalau pakai mesin. Nah, kalau udah digaris-garis semuanya pada bagian tepian bawah, tekan-tekan adonannya biar satu sama lain menyatu, karena kita mau gulung nih adonannya.
Selanjutnya gulung ke atas sampai bertemu dengan tepian atas ya moms. Kalau bawahnya agak lengket bisa dibantu pisau atau alat lain. Di tengah-tengah gulungan tambahkan minyak goreng sekitar 3-5 sendok teh. Setelah digulung lalu rapatkan supaya gulungannya gak terlepas. Nah, jadi gulungannya lebih pendek kayak gini ya moms. Dan lalu potong-potong gulungannya jadi 6 bagian. Sekarang ambil satu potong gulungan lalu posisikan berdiri ya. Jadi bagian tengah gulungannya ada di atas. Lalu tekan-tekan pelan sampai gulungannya lebih melebar. Bisa juga dibantu dengan rolling pin ya mom supaya lebih rata. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada potongan gulungan lainnya. Setelah semua adonan dipipihkan dengan bentuk bulat seperti ini, lalu siapkan nampan dan letakkan semuanya di atas nampan, lalu masukkan ke dalam freezer. Kenapa dimasukkan ke freezer? Supaya adonannya gak lembek pada waktu nanti dipanggang ya moms, karena pas proses memanggang, adonan itu nantinya bisa lembek kalau dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Setelah keluar dari freezer, sekarang kita panggang ya. Nah, untuk cara panggangnya ada 3 cara ya moms. Dipanggang dengan margarin yang agak banyak kayak gini, atau bisa juga margarinnya cuma dioleskan di atas rotinya, atau dipanggang tanpa margarin sama sekali. Jadi boleh dipilih ya mau pakai cara yang mana. Nah, kalau ini cara yang pertama ya, kita contohkan dengan margarinnya yang lebih banyak. Jangan lupa dibolak-balik ya moms. Oh ya, kalau dipanggang dengan margarin yang agak banyak kayak gini, jatuhnya jadi kayak digoreng ya moms. Jadi bagian luarnya itu kayak ada bintik-bintik kecil gitu, dan kulit luarnya lebih renyah, tapi dalamnya tetap empuk. Nah, hasilnya kayak gini, kayak renyah gitu ya kulitnya. Sekarang saya contohkan dipanggang dengan olesan margarin nih. Pada awalnya wajan dibiarkan kering tanpa apa-apa ya mams, lalu letakkan roti mentahnya di atas wajan. Biarkan sampai kulit luarnya setengah kering, lalu balik dan olesi mentega di kedua sisinya. Begini hasilnya ya, kalian lebih suka yang mana?
Alhamdulillah udah selesai nih moms. Ini tampilan yang dipanggang dengan margarin yang agak banyak ya. Tekstur luarnya renyah ya, tapi nanti kalau udah dingin berubah jadi kenyal empuk. Bagian luarnya ini mirip digoreng ya moms, ada gelembung kecil-kecilnya. Tapi kalau udah dingin gak nampak sih. Nah, kalau ini yang diolesi margarin, hasilnya teksturnya lebih rata dan gak berminyak. Kalau bagian dalamnya kedua-duanya pasti sama ya, kecuali kalau digoreng pakai minyak banyak, dalamnya pasti ikutan kriuk. Tapi ini roti canai loh, bukan gorengan, jadi jangan dibikin kriuk ya moms. Nah, ketika mau dihidangkan, roti canai ini harus diremek-remek dulu ya, supaya keluar serat-serat dan lapisan-lapisan kulitnya. Jadi pas makannya itu ada sensasi ngelipet-lipet kulitnya gitu loh moms, sebelum dicocol susu atau kuah kari. Remek-remek rotinya bisa dengan cara kayak gini ya moms. Ada juga ya yang dipukul-pukul pakai palu. Pokoknya hidangkan dalam keadaan rotinya udah siap makan ya, yang udah diremek-remek. Kalau dihidangkan belum diremek-remek, rotinya kelihatan bakalan kaku, kurang menarik jadinya. Tapi terserah ya mau diremek-remeknya dengan cara apa. Yang penting hasil dari remek-remeknya itu si rotinya bakalan jadi lebih empuk dan tekstur kulitnya jadi lembut. Roti canai itu paling enak disantap dengan susu kental manis. Kalau yang gurihnya bisa pakai kuah kare, atau kalau mau pakai kuah rendang juga enak loh. Pokoknya silakan aja ya moms, sesuaikan dengan selera. Lihat deh moms, ini teksturnya lembut banget. Kalau dibuka bakal keluar lapisan-lapisan tipisnya berserat-serat. Waktu panggang harus sampai matang ya, karena kalau nggak matang nanti bau terigunya bakal kecium. Nah, cara makannya tinggal dilipat-lipat aja kayak gini. Lalu cocol-cocol susu kental manis. Ini rasanya luar biasa lezat. Ini enak banget. Meskipun adonannya gak pakai susu bubuk, gak pakai susu cair, gak pakai mentega dan telur, tapi rasanya gak akan mengecewakan. Percaya deh sama Mimin. Oke deh moms, resep dan tutorial membuat roti canai udah kelar nih. Jangan lupa dicobain di rumah ya. Ini resep ekonomis, rasanya selangit. Perlu banget dicoba ya, apalagi buat yang lagi jualan, cocok banget deh. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.